Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya Dimas Prabokti. Saya selaku tim IT dari CPDD ingin menjelaskan terkait bagaimana cara kita membuat soal, bagaimana cara kita menginput soal ke ujian, dan bagaimana cara kita mengedit dan bagaimana cara soal itu bekerja. Oke. Oh iya, sebelum ini tujuan saya membuat video ini berupa dokumentasi serta merupakan tutorial bagi teman-teman si soal yang waktu sekolah media tidak hadir dalam sekolah media. Sekalian ini merupakan tutorial untuk teman-teman yang masih bingung ketika ingin menginput soal pada platform Moodle yang kita gunakan dalam lomba NGC atau National Geography Competition. Nah, di sini ini sudah saya paparkan, yaitu platform NGC. Langsung teman-teman si soal ini masuk aja sesuai dengan akun yang telah di-input pada Google Form. Jadi teman-teman si soal yang belum menginput di Google Form itu, maka teman-teman nggak bisa login karena yang bisa meregistrasikan hanya sistem administrasi. Oke, lanjut. Ini tinggal saya masukin. Nah, ketika teman-teman siswa masuk, maka langsung ada dua ujian yang telah tersedia, yaitu babak penyisian dan babak semifinal. Sebelum lanjut ke bagian persoalan, ini teman-teman yang si soal nanti semisal sudah registrasi tapi belum muncul dua ujian ini, nanti mohon segera konfirmasi pada pihak IT. Nanti langsung ditambahin sama pihak IT-nya. Oke, langsung aja kita langsung klik salah satu ujian dulu. Nah, pada babak penyisian ini sudah saya uji coba tadi, dan ini saya hapus dulu datanya. Karena kalau tidak dihapus maka nanti questnya tidak bisa diedit. Oke, kita kembali lagi ke babak penyisian. Terus di sini merupakan lembar ujiannya atau lembar soalnya, dan pada saat ini lembar soal tersebut telah diisi dengan 30 pertanyaan. Nah, saat ini akan kita delete dulu pertanyaannya. Oke, nah untuk saat ini sudah tidak ada pertanyaan pada ujian ini, pada ujian babak penyisian. Jadi teman-teman manajemen soal atau si soal nanti harus menginput soalnya terlebih dahulu. Oke, itu merupakan cara mendelete soal yang terlampir pada lembar soal. Nah, lanjut. Kemudian kita ingin menambahkan pertanyaan pada soal, tapi sebelum kita menambahkan pertanyaannya itu kita harus membuat soalnya terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Oke, pada blok administrasi teman-teman siswa silahkan scroll down hingga bank soal. Ini langsung diklik aja, nanti akan refresh pada halaman yang baru. Nah, di bank soal ini tak jelasin dulu. Terdapat 4 tab: soal-soal, kategori, import, ekspor. Nah, pada tab soal-soal ini merupakan tab yang akan teman-teman lihat atau teman-teman dapat lihat preview soal-soal yang telah ditambahkan teman-teman secara manual. Terus pada kategori ini merupakan seperti pengkategorian setiap soal yang telah ditambahkan teman-teman pada tab soal-soal. Oke. Nah, pada tab import ini teman-teman bisa mengimport soal dari luar dari Moodle ini langsung ke Moodle-nya. Tetapi untuk saat ini saya tidak merekomendasikan fitur import berkas atau import soal karena ada satu sistem yang telah saya hapus, sehingga sistem ini tidak berguna lagi.
begitu juga dengan ekspor. Nah, oke. Jadi langsung aja kita fokus ke soal-soal. Nah, pada soal-soal pertama, ini kan ada bank soal. Nah, bank soal ini berarti ini merupakan kumpulan soal-soal yang terdapat pada babak penyisian. Misal nih, tadi kan waktu awal pada menu utama itu kan ada 2 tab, yaitu babak penyisian sama babak semifinal. Nah, kita kan sudah masuk ke babak penyisian nih. Jadi untuk bank soalnya kita sudah khusus pada babak penyisian, bukan lagi babak semifinal. Maka dari itu untuk penyetingnya ini pilih kategorinya kita diamkan aja, yaitu tetap default for babak penyisian. Ini maksudnya sintaksnya itu default itu udah settingan awalan, terus babak penyisian itu targetnya, dan numbernya itu 30 itu maksudnya itu jumlah soal yang telah ditambahkan. Ini jumlah soal ini sudah ditambahkan sama teman-teman yang mengikuti sekolah media pada tanggal 15 Agustus hari Sabtu. Oke. Untuk selanjutnya di bawah ini seperti no tag filter applied itu fitur pencarian soal yang berdasarkan tag. Nah, nanti juga saya jelaskan dulu bagaimana cara sistem kerjanya, bagaimana cara menggunakan dengan benar, bagaimana cara mengaplikasikan soal biar terdetek dengan fitur ini. Dan fungsi tag ini tidak hanya memfilter saat mencari soal, tapi juga memfilter dalam menginput soal ke lembar soalnya itu tadi, atau lembar ujian. Nah, oke, gitu aja mengenai intronya. Lanjut aja ke buat soal baru. Di buat soal nanti diklik aja tombolnya, langsung ada pop up baru, yaitu untuk memilih tipe soal apa yang ingin ditambahkan. Di sini ada beberapa soal yang dapat ditambahkan, ada pilihan ganda, benar atau salah, pencocokan, jawaban singkat, numbrik, esai, dan sebagainya. Nah, kita mulai dari awal dulu. Nah, pada awal ini pilihan ganda ini terdapat 5 kolom yang baru, yaitu umum, jawaban, kumpulan umpan balik, banyak percobaan, dan tag. Yang lebih kita fokuskan itu sekarang umum sama jawaban. Nanti juga akan saya jelaskan semuanya. Mengenai umum, kategorinya ini merupakan letak soal yang akan kita taruh di mana, yaitu karena kita ingin meletakkan soal yang baru kita buat itu di babak penyisian, maka kita pilih default for babak penyisian. Oke. Nah, bedanya kuis sama kursus itu sebenarnya sama aja, tapi lebih ke umum ke kursus, bukan ke kuis. Jadi kita pilihnya yang kursus ini, yang default babak penyisian, tapi yang bawahnya yang atasnya itu kursus. Nah, di sini ada judul soal, kolom judul soal. Kolom judul soal ini dimaksud sebagai tema umum dari konteks soal yang teman-teman ingin tambahkan. Misal saya ingin menambahkan soal terkait dengan geomorfologi, berarti aku tinggal tulis geomorfologi aja. Kenapa harus geomorfologi? Bisa nggak sama yang lain? Sebenarnya bisa. Fitur judul soal ini merupakan pembantu kita dalam memfilter dan mencari soal tersebut. Nah, judul soal ini tidak keluar pada tampilan peserta atau yang sedang melakukan ujian. Jadi hanya kita, yaitu manajemen soal ataupun administrator, yang dapat melihat judul soal, dan judul soal ini nanti terlihat pada nama soal pada bank soal tadi. Nah, kemudian teks soal ini merupakan isi dari soalnya, dan teks soal ini akan terlihat sebagai soalnya itu seperti apa. Misal di sini, ini saya keluar dari konteks geomorfologi. Berapa jumlah? Ini saya keluar konteks, tapi sekalian penjelasan.
Ini merupakan teks soal, jadi nanti soalnya yang akan muncul di tampilan peserta itu berapa jumlah dari 5 kali 4, bukan geomorfologi. Oke, ke bawah. Nah, pada bawah ini dasar penilaian itu dapat teman-teman definisikan sebagai bobot nilai pada satu soal, atau nanti mungkin akan saya ganti menjadi bobot nilai. Maksudnya, jadi misal pada soal geomorfologi yang pilihan ganda ini, yang soalnya isinya berapa jumlah dari 5 kali 4, itu memiliki bobot nilai 5. Jadi maksimum yang dapat diraih oleh siswa itu poinnya 5. Dan maksud dari bobot nilai ini tidak berarti 5 itu nanti akan mendapatkan nilai akhir 5, tergantung. Semisal gini, aku tak jelasin bentar. Total maksimum nilai yang dapat diraih oleh peserta itu 100. Dan total bobot nilai yang dapat diraih peserta itu 70. Jadi, semisal kalau pesertanya itu mendapat total bobot 70, secara otomatis nanti peserta tersebut akan mendapatkan nilai 100. Nah, semisal bobot nilainya pada satu ujian itu 120, sedangkan nilainya itu 100. Jadi kalau pesertanya itu mendapat bobot nilai 100, dia tidak akan mendapat nilai output 100, melainkan mungkin 80 atau 90 sekian. Jadi itu perbedaan nilai dengan dasar penilaian atau bobot nilai. Nanti akan saya ganti namanya dari dasar penilaian menjadi bobot nilai. Jadi untuk teman-teman si soal silahkan bebas untuk mengisi dasar penilaiannya berapa. Tapi kalau untuk babak penyisian, karena ada ketentuan dari si acara yang bertanggung jawab dengan ketentuan acaranya itu dan sudah diaplikasikan, maka saya lebih merekomendasikan untuk babak penyisian saat ini dasar penilaiannya 1. Dan nanti akan saya jelaskan bagaimana cara kerjanya. Kita lanjut aja. Pada kolom umpan balik umum ini merupakan feedback, yang mana feedback ini nanti akan muncul di ulasan. Jadi ulasan tersebut baru bisa diakses ketika peserta itu selesai mengerjakan ujian. Walaupun jawabannya benar atau salah nanti tetap bisa diakses. Terus pada ID number dikosongin aja, karena nanti kita udah ada fiturnya sendiri. Mengenai jawaban tunggal atau ganda, ini kita pilih cukup satu jawaban, yaitu nanti hanya satu jawaban yang benar, bukan lebih dari 2. Dan pada pilih acak pilihannya nanti lebih ke nge-shuffle pilihannya. Misalnya gini, jawaban 1 misalnya 21, jawaban 2 20. Kalau secara normal, kalau kita nggak mengeklik acak pilihan, nanti jawaban 21 itu A, jawaban 2 itu B. Tetapi kalau kita mengacak pilihan, jawaban 1 itu bisa B, dan jawaban kedua itu A. Ini tergantung sistem. Nah, itu merupakan penjelasan singkat. Langsung kita ke bawah lagi, yaitu ada jenis pilihan. Di sini ada beberapa pilihan, yaitu capital atau huruf abjad yang lowercase, huruf abjad yang uppercase, numeric, dan yang lainnya. Ini sesuai dengan si soal, silahkan diskusiin mau sepakatnya pakai yang mana. Ini saya silahkan. Terus untuk perlihatkan instruksi tidak usah. Mengenai jawaban tadi, ini kita tinggal isi jawaban. Kita isi dulu jawaban 1 21, jawaban 2 20, jawaban 3 15, jawaban 4 10, terus jawaban 5 55. Nah, di sini kita memilih jawaban yang benar dulu. Tadi soalnya 5 kali 4, jawaban yang benar adalah 20. Jadi nilainya itu akan dapat 100. Dan yang salah minus 25. Jadi bentar, saya isi dulu yang lainnya. Minus 25 karena salah. Ini harus manual ya. Nah, ini pada opsi jawaban
yang memiliki nilai 100% itu 1 dan nilai minus 25% itu 4. Ini sesuai ketentuan dengan si acara. Maksudnya gini, kalau peserta itu menjawab benar atau menjawab jawaban nomor 2 ini, maka dia akan mendapat 100% dari bobot nilai atau dasar penilaian, yaitu nanti dia akan mendapat 1. Sedangkan kalau peserta menjawab salah, misalnya katakanlah 15, nanti dia akan mendapat minus 25% dari bobot nilai 1. Secara otomatis, jika benar akan mendapat 1, jika salah akan mendapat minus 0,25. Dan itu relevan dengan kalau benar akan mendapat nilai 4, kalau salah akan mendapat minus 1. Itu relevan, sama. Itu merupakan penjelasan bagaimana cara kerja grading sistem yang telah diaplikasikan pada platform Moodle. Oke. Terus ke kolom, sebelum di sini ini ada umpan balik, dan umpan balik ini saya rekomendasikan untuk si soal mengisi. Karena apa? Semisal kalau mereka peserta itu menjawab salah, dia tahu kesalahannya. Misal gini, 21. Ini saya kasih keterangan 5 kali 4 tidak mungkin menghasilkan angka 21 karena bla bla bla. Nah, jadi ketika peserta itu mengulas soal-soal yang telah ia kerjakan, ia tahu dan ia juga mendapat ilmu, karena ini, dan juga mungkin jika dari kita ada human error waktu inputting data dan pesertanya itu protes, peserta juga berhak untuk protes dan dari kitanya juga harus siap gitu. Jadi biar sama-sama enak, kita terbuka, peserta jadi oke, kitanya juga oke juga. Oke? Itu merupakan umpan balik khusus yang pada setiap jawaban. Bedanya sama umpan balik umum, kalau umpan balik umum itu lebih ke definisi dari soal ini. Misalnya ini 5 kali 4 adalah 20 karena bla 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 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 20 gitu. Nanti ada penjelasannya, sekalian nanti juga ada reviewnya. Oke, kita lanjut aja. Terus pada kumpulan umpan balik ini merupakan tanggapan jika jawaban benar. Misal dia telah benar jawabannya, terus kemudian dia mengulas soalnya itu, maka akan muncul respon seperti ini. Jika benar, nanti tulisannya jawaban Anda benar. Jika salah, maka tulisannya jawaban Anda tidak benar. Dan jika separuh benar, maka jawaban Anda separuh benar. Oke, seperti itu. Terus kemudian pada kolom banyak percobaan, ini sebenarnya tidak berguna karena panitia hanya menyediakan 1 kali kesempatan untuk masuk dalam ujian. Jadi fitur ini hanya berguna ketika kita memperbolehkan peserta untuk masuk 2 kali atau 3 kali kesempatan. Jadi untuk percobaan pertama, penalti ini tidak berlaku. Tetapi ketika peserta melakukan uji coba kedua, penalti ini baru berlaku. Jadi maksudnya, jika benar, maka peserta mendapatkan 100% dari bobot nilai. Tadi katakanlah bobot nilainya 1, jadi peserta maksimal akan mendapatkan 1. Tapi jika kalah atau jika salah, peserta akan mendapatkan minus 25% ditambah 33,33%. Dan itu penambahannya tidak langsung pertambahan 25 tambah 33, namun ada bertahapan. Oke? Jadi ada tambah persen gitu. Jadi itu merupakan penjelasan singkat dan kita tidak menggunakan banyak percobaan ini. Jadi kita loskan saja. Kemudian selanjutnya ini ada tag. Seperti yang saya jelaskan pada tadi, yaitu tag itu berfungsi
dalam melakukan pencarian soal di bank soal, terus menginput soal pada ujian, dan melakukan penyuntingan dan sebagainya. Nah, pada tag ini aku merekomendasikan memakai dua sintaks. Nah, sintaks pertama itu merupakan jenis soal. Jadi sintaks pertama ini harus sama. Misal pilihan ganda, dan uppercase sama lowercase-nya diperhatikan. Misalnya pilihan ganda itu lowercase semua dan tidak ada spasi. Sedangkan sintaks kedua itu tingkat kesulitan. Dan di sini aku menggunakan 5 tingkat kesulitan, yaitu sangat mudah, mudah, sedang, sulit, dan sangat sulit. Ini merupakan bagian dari sistem, jadi tidak ada kaitan dengan, walaupun misalnya si soal telah menobatkan ini sangat sulit atau ekstra atau spesial, ini merupakan cuma fitur dalam pencarian agar si soal tidak kebingungan ketika ingin mengedit jawaban atau mengedit soal, atau mungkin ingin menambahkan soal harus mencari satu persatu. Karena kita bisa menginput 999 soal juga di sini, dan ketika telah kita input 999 soal, kita ada satu jawaban yang miss dan kita harus mencari satu-satu. Nah, ini gunanya tag, sama gunanya ini judul soal itu tadi. Oke, jika sudah, kita perhatiin jauh dan kita submit. Oh ya, sebelumnya saya kasih contoh dulu. Tagnya ini pilihan ganda. Ini pilihan ganda. Untuk saat ini saya menggunakan lowercase semua dan satu ada space. Kemudian yang sintaks kedua kita menggunakan tingkatan, yaitu mudah. Kita tinggal ketik aja di situ, kemudian kita klik bagian luar. Jadi ini udah ada dua, yaitu pilihan ganda dan mudah. Kemudian kita simpan. Nah, ketika telah kita simpan, maka akan kita urutkan terlebih dahulu. Nah, ini sudah muncul dari atas. Terus kemudian kita pencet pratinjau untuk melihat soal yang telah kita tambahkan baru saja. Ini belum kita input ke lembar soalnya ya. Nah, di sini untuk melihat apakah ini benar atau tidak, pertama-tama kita melihat poin ini satu ya. Dan tadi jika benar, maka peserta akan mendapatkan poin 100% dari bobot nilai 1. Jika salah, peserta akan mendapatkan poin minus 25% dari 1. Oke, kita sekarang ingin mencoba yang benar dulu, yaitu 20. Kirim dan selesai. Nah, ini udah benar, udah ada sinnya, udah ada tandanya bahwa jawaban kita benar, dan poin kita mendapatkan poin 1 dari 1. Berarti kita benar mendapatkan grade-nya 100% dari poin itu tadi. Dan jika kita melakukan hal yang salah, misal aku memilih 21, kita pencet kirim dan selesai. Nah, poinnya minus 0,25. 1 dengan minus 0,25 itu relevan dengan 4 banding minus 1. Itu mengenai bobot poin, itu bukan nilai. Bukan nilai, maksudnya itu angka final nilainya. Oke? Nah, selain itu, ini feedback ini nanti muncul feedback khusus yang pada di bawah jawaban. Itu muncul ketika jika kita memilih jawaban yang salah, kemudian ini ada kenapa kita kok bisa salah, seperti itu tadi. Dan untuk feedback yang umum, ini akan muncul di bawah respon jawaban Anda tidak benar atau jawaban Anda benar. Oke, itu merupakan penjelasan dari bobot nilai, umpan balik khusus dan umpan balik umum. Nah, kemudian kita kembali ke babak penyisian. Saat ini kita ingin menambahkan soal. Untuk saat ini belum ada soal ini. Ini ada keterangan, belum ada pertanyaan yang dimasukkan. Nah, untuk menambahkan, teman-teman bisa mengklik tombol ubah ujian di sini atau tombol ubah ujian pada blok administrasi. Kita pencet aja. Itu sama kok. Nah, di sini
ini ada beberapa keterangan, yaitu nilai tertingginya sekian, jumlah pertanyaan sekian, keterangan ujiannya itu dibuka atau belum, dan jumlah bobot nilainya itu sekian. Sekarang kita ingin menambahkan. Nah, ketika ingin kita klik tambah di sini, ini ada 3 menu baru, yaitu sebuah pertanyaan baru dari bank soal dan sebuah pertanyaan acak. Untuk sebuah pertanyaan baru nanti teman-teman harus membuat lagi dari awal dan memilih jenisnya. Jadi saya tidak merekomendasikan karena kita telah membuat di bank soal. Jadi kita tidak perlu repot-repot membuat lagi. Pertama-tama kita klik dan hanya ada 2, yaitu from question bank dan sebuah pertanyaan acak. Perbedaannya kalau dari yang bank soal ini nanti jenis soal dan tipe soalnya itu sama semua peserta. Misal aku sama Elang itu mengikuti ujian ini sebagai peserta. Nomor 1 ku sampai nomor 50 ku itu sama persis sama punyanya Mas Elang. Sedangkan jika memilih sebuah pertanyaan acak, aku sama Mas Elang itu memiliki perbedaan yang signifikan atau mungkin hampir sama tapi berbeda. Ini tergantung sistem juga, yang mengacak sistem. Oke, jadi kalau yang sebuah pertanyaan acak, aku tidak mungkin nomor 1 hingga nomor 50 ku itu sama persis punya nomornya Mas Elang. Nah, kita sekarang uji coba pada pertanyaan yang acak. Kita klik. Nah, di sini seperti yang telah saya bilang pada awal, ini kita memanfaatkan fitur tag. Nah, fitur tag ini kita memanfaatkan 2 sintak, yaitu pertama sintak jenis soal dan yang kedua sintak tingkat kesulitan soal. Sebelum kita ke tag ini, kita memilih kategori dulu, yaitu kita tadi menggunakan kategori mana sewaktu menambahkan soal, karena tadi sudah kita set menjadi default for babak penyisian, jadi kita pilih default for babak penyisian. Terus kemudian kita cek include question from subkategori itu. Nah, di sini. Oke. Jika sudah, kita memanfaatkan fitur tag. Fitur tag tadi, misal ya, kita ingin menggunakan tag pilihan ganda. Dan kita ingin menggunakan tag mudah. Nah, nanti akan muncul satu, yaitu di sini kita langsung pencet add random question. Nah, jika sudah muncul, maka jika sudah, kita dapat menyimpannya di sini dan kita kembali ke laman awal pada babak penyisian. Terus sebelum kita uji coba, karena role kita sebagai teacher atau penambah soal atau sebagai guru, tapi lebih didefinisikan sebagai penambah soal atau si soal, kita pencet pojok kanan atas profil kita klik dan kita ganti peran menjadi kita pilih siswa. Fitur ini hanya tersedia oleh beberapa roles yang telah didaftarkan oleh sistem. Jadi ini merupakan tampilan yang akan dilihat oleh peserta, yaitu tidak ada navigasi administrasi di kanan. Terus pada homepage nanti seperti ini, penyisian, kita tinggal klik terus kemudian langsung mulai. Tapi nanti tetap ada keterangan yang nanti akan saya tambahkan. Nah, di sini ini langsung terlihat jenis soalnya dan ada berapa soal serta bagaimana cara kita menyelesaikan ujian. Nah, di sini kita langsung tambah aja, misalnya kita memilih yang benar. Kita langsung pencet selesaikan ujian karena nomor soalnya hanya 1. Dan kemudian kita pencet kumpulkan. Nah, jika sudah, kita mendapatkan poin 1 dari 1 dan nilai maksimum tadi kan 100. Jadi, jika peserta itu memiliki bobot 1 dari total maksimalnya itu juga 1 di sini yang terjawab ini, itu nanti peserta akan mendapatkan nilai maksimal dari 100.
Jadi secara sistematis juga akan membagi. Oke, kita kembali ke babak penyisian, terus kemudian kita semisal kita ingin mengedit soal, tapi sebelum kita mengedit soal, kita harus merubah roles kita dengan sebagai menjadi seperti semula. Jika sudah, misal gini ya, ada peristiwa atau ada kasus kitanya itu salah, maksudnya kita ada error humanity waktu inputting, yang mana sebenarnya jawaban A itu yang benar, tapi malah kitanya sebagai si soal itu malah menginput B yang benar. Nah, cara mengeditnya oke. Pertama-tama, misal ini ada dua cara ya. Pertama, kita klik satu persatu, terus kemudian kita klik yang buat komentar atau beri nilai. Terus kemudian untuk default marknya ini kita tandai, misal kalau salah, misalnya dari 1 kita sesuaikan, ini manual, terus kemudian kita simpan, jadi dia tidak mendapatkan poin. Nah, seperti ini nilainya minus 25 karena tidak mendapatkan poin, dan poinnya itu minus 0,25. Nah, cara kedua, kita merubah soalnya. Misal gini, kita benarkan dulu tadi, dan poinnya itu 1, tetapi jawabannya dia itu tetap E. Jawaban dia itu tetap E dan itu tetap benar. Kita rubah soalnya, bank soal. Nah, di sini saya filter dulu. Ini juga merupakan keunggulan sistem filter. Kita pencet ubah, sunting soal. Nah, di sini kita tinggal rubah jawaban yang benar. Misal tadi yang benar kan minus 20 dan yang salah 21. Tapi yang salah ini kita benarkan. Terus kemudian kita simpan. Jika sudah, nanti tetap harus satu-satu, tetapi bedanya nanti ada keterangan dari sistem ini merupakan simbol yang salah. Oke. Jadi cara kedua itu merupakan pergantian dari simbol. Misalnya tadi simbolnya benar tuh yang 20, itu tadi benar menjadi salah. Nah, dan hal itu membuat kita tahu di navigasi yang sebelumnya itu warnanya hijau kalau kita tidak rubah, dan akan menjadi merah kalau kita rubah. Dan kalau kita sudah menjadikan merah, berarti kita sudah tahu, oh misalnya nomor 1 itu yang salah, yang kitanya salah, terus kemudian kita ganti lagi. Nah, jadi untuk kesimpulan untuk mengganti ini tetap sama-sama manual. Oke. Terus misal ada pertanyaan, bagaimana cara kita menghapus soal. Tapi sebelumnya tadi udah tak jelasin cara menyunting ya, menyunting soal. Menyunting itu mengedit. Tadi tinggal kita pencet tindakan, di kolom tindakan ini kita pencet ubah, terus kemudian kita pencet sunting soal. Tapi kalau menghapus, ini ada dua, yaitu menghapus secara satu persatu atau menghapus secara multiple. Kalau multiple nanti kita manfaatkan fitur checkbox di sini. Misalnya kita tinggal pilih checkbox yang mana mau kita hapus di sini misalnya. Terus kemudian jika telah kita cek, terus kemudian kita pencet hapus. Nah, seperti itu merupakan penjelasan fitur penghapusan soal. Makanya penghapusan pertanyaan yang ada di bank soal ya. Oke. Itu merupakan babak penyisian.
dengan ketentuan jika benar tambah 4, jika salah minus 1. Oke. Mengenai jenis-jenis soal mungkin teman-teman bisa mempelajari di sini, tapi akan saya jelaskan secara singkat, yaitu pilihan ganda nanti sesuai dengan biasanya nanti ada 4 pilihan atau beberapa pilihan, dan setiap soal ini, setiap jenis soal nanti memiliki bobot nilai, yang mana bobot nilai itu tidak ekuivalen dengan total nilai output. Jadi seperti yang saya jelaskan pada awal, bobot nilai itu semisal 70 bobot nilainya dan maksimum nilainya 100. Jadi peserta yang memiliki bobot nilai 70 akan mendapat nilai 100. Tetapi peserta yang memiliki nilai misalnya gini, maksimal bobot nilainya itu 300 dan maksimal nilainya itu 100. Dan ada satu peserta itu memiliki bobot nilai 110. Nah, artinya dia itu tidak akan mendapatkan nilai output itu 100. Mungkin dia akan mendapatkan 40 atau 30-an nilainya. Jadi sudah secara sistematis nanti akan disesuaikan secara sistem, dan itu juga udah ada kalkulasinya sendiri. Jadi kesimpulannya mengenai bobot nilai teman-teman bebas, tapi untuk babak penyisian saya lebih merekomendasikan 1 atau mungkin 4 juga nggak apa-apa. Kalau nanti poinnya 4, misal bobot nilainya itu 4 dan teman-teman itu tinggal ngasih 100% jawaban benar dan 100% minus 25% jawaban salah, sama tapi nanti tinggal perbedaannya itu bobot nilainya aja. Mengenai babak semifinal, sebelum ke babak semifinal, pada babak penyisian itu yang ngoreksi itu sudah secara sistem. Jadi ketika peserta menyelesaikan ujian yang pilihan ganda, maka peserta akan langsung mendapatkan hasil dari yang telah ia kerjakan. Ketika dia klik selesai, maka dia telah menyelesaikan pekerjaannya dan dia dapat melihat total nilai yang didapatkan. Berbeda dengan berbeda dengan semifinal, karena kalau semifinal kita memiliki 3 jenis soal, yaitu isai, pilihan ganda, dan multimedia. Oke lah, kalau secara sistem yang dapat dikoreksi secara sistem atau secara otomatis atau real time itu pilihan ganda, yang kedua multimedia. Itu udah ada sistemnya dan udah bisa ditambahkan. Tetapi mengenai isai itu kan tidak satu baris, jadi ya mau nggak mau harus menambahkan secara manual atau memberi nilai secara manual. Misal gini, perhatikan layarku. Di sini aku ingin menambahkan soal isai ini. Sebentar. Oh ya. Aku tak hapus dulu yang peserta yang telah mengikuti tadi. Biar bisa diedit juga soalnya. Nah, jika sudah, kita edit. Terus kita tambahkan, sebelumnya ini kita hapus, kita tambah dari question bank, karena kita harus sudah tahu jenis soal mana. Ini isai, terus yang satunya pilihan ganda. Itu lagi. Jika sudah, kita scroll down, terus kemudian kita add selected question to the quiz. Nah, di sini ini sudah ada 2 soal dan jumlah variabelnya 2. Tetapi kalau kita mau rubah, misal gini, sekalian kita mengaplikasikan ini untuk soal memiliki bobot nilai 10. Terus untuk pilihan gandanya memiliki bobot nilai 2. Nah, secara otomatis jumlah variabel dasar nilainya nanti berubah, yang dari tadinya itu 2 menjadi 12.
Dan untuk nilai tertinggi tetap bisa kita custom, misalnya 1000 juga bisa. Misal kita nilai tertingginya 1000 ya. Jadi logikanya gini, peserta yang memiliki bobot nilai 12 dengan benar ya, 12 itu dengan benar, maka akan mendapatkan nilai 1000. Walaupun jumlah pertanyaannya 2. Kita pencet simpan. Oh. Nah, seperti ini. Kita langsung kembali ke babak penyisian. Itu tadi ada kesalahan dari servernya. Kemudian kita pencet tadi profil pengguna, ganti peran, kita siswa, terus kemudian kita pencet mulai. Di sini langsung ada soal isai. Misal katakanlah nggak tahu, aku juga bingung. Terus kemudian pencet halaman selanjutnya, kita langsung ke navigasi quiz. Unsur cuaca mempengaruhi bergeraknya angin, kelembapan atau tekanan udara. Aku lupa. Kita langsung selesaikan, kumpulkan semua dan selesai. Itu tadi sudah ada 2, yaitu isai dan yang satu lagi itu merupakan pilihan ganda. Ternyata pilihan ganda saya itu salah dan langsung mendapatkan poin -1 dari 2. Nanti kita juga mengulas lagi kenapa kok bisa -1 ini, dan ini kita belum mendapatkan nilainya dan ada status belum dinilai. Terus untuk navigasi warnanya, merah itu menandakan sudah dinilai tapi jawabannya salah, hijau itu berarti menandakan sudah dinilai tapi jawabannya benar, dan abu-abu itu belum dinilai. Nah, untuk babak penyisian ini kita harus melakukan koreksi secara manual. Ini tadi sudah saya ganti lagi role saya. Terus kemudian cara kita menilai itu mudah. Pertama kita pencet jumlah peserta yang mengikuti ujian. Terus kemudian kita filter yang perlihatkan semua anggota. Nah, di sini ini nanti ada ketentuan nilai belum dinilai. Nah, ini cara menilainya gampang, kita pencet review item atau belum dinilai ini. Oke. Nah, di sini cara kita memberi nilai isai yang sebelumnya ini berwarna abu-abu itu mudah, kita klik aja. Kita klik yang warna hijau ini buat komentar atau beri nilai. Terus kemudian kita fokus pada bagian bawah. Nah, di sini kita bisa menulis kita bisa melihat jawaban dari peserta. Terus kemudian ini keterangan ini akan muncul ketika kita membuat pertanyaan isai. Ini buat kita sendiri sih. Nah, apabila diisi 5 baris maka akan mendapatkan bobot 50%, tapi kita yang menentukan. Misal jawaban seperti ini: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tapi kita kurangi 7, yaitu dia hanya mendapat 6 dari 10 itu ya tandanya 6, jadi dia hanya mendapatkan 6 poin dari total 10-nya. Terus kemudian jika kita sunting, kita juga bisa mengganti. Misalnya yang sebelumnya jadi dari -1 kita ganti jadi 2. Oke, seperti ini. Jadi dia mendapatkan nilai 667 dari 1000 karena dia hanya mendapatkan bobot poin 8 dari 12 bobot poin yang tersedia pada ujian. Oke. Terus jika sudah, kita pencet selesai mengulas. Dan ini merupakan hasil dari peserta, atau kita bisa melihat hasilnya dari menu hasil ujian. Kita pencet grades. Terus kita langsung melihat laporannya di sini. Ini ada berapa peserta, atau kita bisa melihat peserta yang di sini. Nah,
Ini nanti ada keterangan nama depan, alamat email, status pekerjaannya sudah selesai, dimulai pada tanggal dan jam sekian, selesai pada tanggal dan jam sekian, waktu yang digunakan untuk mengerjakan ujiannya itu sekian detik, nilainya itu dia mendapatkan sekian, terus mengenai setiap jawaban itu benar atau tidak. Nah, oke. Mungkin cukup sekian video dokumentasi bagaimana cara kita menambahkan soal, bagaimana cara kita mengedit soal, bagaimana cara kita menghapus soal, terus apa maksud dari bobot nilai, bagaimana cara kita mengaplikasikan bobot nilai pada ujian, bagaimana cara kita mengupload atau menginput soal yang dari bank soal menuju ke ujian, dan bagaimana cara kita melihat serta mengulas serta mengulas serta mengoreksi jawaban isai dari peserta. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, yaitu Dimas Pramukti, perwakilan dari tim IT dari si PDD. Jika ada salahnya mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan silahkan bertanya di grup Sekolah Media Geografi Tingkat Nasional SGTN 2020. Oke, see you soon.